Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nama minggu kita pada hari ini disebut Minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu kita hari ini, kebahagiaan mendengar firman Allah. Marilah kita merendahkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan ditetapkan buat minggu kita hari ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Demikianlah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain.
di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat buat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu.
karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel buat minggu hari ini tertulis di Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Kita membaca secara responsorial. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan.
hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah dan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya dari Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat bagi kita semuanya. Sebagaimana nama minggu kita pada minggu ini, yakni minggu yang ke-20 setelah Trinitatis, dan seruan terang topik minggu pada minggu ini yang menyatakan kebahagiaan mendengar firman Allah. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah buat ibadah kita terambil dari Injil Lukas dalam pasal 2 yang dimulai dari ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berkenan kami sendirilah yang membacakan firman Tuhan buat ibadah kita pada minggu ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berselurah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang menginginkan, yang mengimpikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dari orang yang dewasa hingga kanak-kanak, semua mengimpikan bagaimana kebahagiaan itu dapat tergapai atau tercipta atau hadir di dalam hidup. Sebagaimana seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia menyatakan bahwa kebahagiaan adalah cita-cita yang tertinggi dalam hidup manusia. Kebahagiaan adalah cita-cita yang tertinggi dalam hidup manusia. Dan kebahagiaan itu bisa terjadi atau bisa muncul jikalau apa yang diinginkan, apa yang diimpikan melalui apa yang dikerjakan oleh setiap orang dapat terpenuhi di dalam hidupnya. Itu adalah bentuk kehadiran kebahagiaan itu. Itu adalah wujud hadirnya kebahagiaan yang diimpikan oleh setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang dia itu merasa bahagia jikalau dia itu sudah merasa pintar atau sudah pintar. Banyak orang merasa bahagia jikalau dia itu sudah makan makanan yang enak. Atau buat kaum muda-mudi kadang berpikir, saya bahagia jikalau saya menemukan jodoh saya yang ganteng, cantik. Saya itu sudah bahagia. Bagi
penilaian sebagian kaum muda-mudi. Itulah kebahagiaan bagi mereka. Atau buat orang yang telah bekerja, mereka itu merasa bahagia jikalau mereka itu mendapatkan pangkat yang tinggi di dalam jabatan atau di dalam perjalanan karir dia dalam suatu pekerjaan itu. Dan terkadang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarpun orang telah mendapat, biarpun kebahagiaan itu telah terpenuhi di dalam hidupnya, tetapi terkadang itulah sifat kodrat daripada manusia. Kebahagiaan itu telah hadir, tetapi biarpun kebahagiaan yang dia impikan telah hadir di dalam hidupnya, tapi dia tidak merasa puas akan apa yang dia gapai. Betul enggak? Tidak pernah puas. Contoh, Bapak Ibu, orang sudah kaya, ya enggak? Dia berpikir, dia berusaha untuk akan semakin menjadi kaya, ya kan? Orang sudah berjabatan tinggi, dia akan berusaha bagaimana untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi dalam perjalanan karirnya. Tetapi bagi kaum muda-mudi, kalau udah dapat cowok cewek ganteng, nggak usah lagi lah, ya kan? Cukup gitu aja lah. Kalau udah dapat cewek ganteng, sampai situ aja udah cukup. Syukuri aja dong, ya kan? Nggak usah lagi terobsesi untuk mendapatkan yang lebih ganteng, yang lebih cantik lagi. Jadinya nanti jadi yang hadir yang lebih jelek muncul. Makanya hati-hati bagi kaum muda-mudi, ya. Hati-hati dong. Itulah contoh atau bentuk yang kita katakan bahwa manusia itu sudah kebahagiaan itu hadir dalam hidupnya, tetapi dia itu belum merasa puas, belum merasa cukup. Apa yang telah dia gapai, apa yang telah dia dapat, kebahagiaan yang hadir dalam hidupnya tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena hidupnya terobsesi, karena hidupnya tidak puas akan apa yang dia dapat, dia menjadi terbius oleh kesibukan-kesibukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia rasakan belum terpenuhi di dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang berperilaku demikian sekarang ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang terbius. Karena mereka terbius, jadi mereka asik dalam kesibukan. Asik dalam kesibukan untuk bekerja, untuk mencari apa yang mereka impikan, apa yang mereka idamkan, yaitu kebahagiaan yang mereka idamkan tersebut. Banyak. Jikalau kita lihat, karena banyaknya orang terbius oleh karena kesibukan-kesibukan untuk mendapatkan, untuk menggapai kebahagiaan, mereka menjadi lupa diri. Lupa diri menjaga ketahanan tubuhnya. Bapak Ibu perlu ingat, tubuh kita ini terbatas kemampuannya. Tubuh kita ini bukanlah seperti mesin. Mesin saja bisa bekerja terbatas. Bagaimana kita ini manusia? Yang pasti kita manusia ini, kita ini mempunyai keterbatasan dalam hidup. Bukan hanya memikirkan bagaimana tubuh kita ini lelah karena kesibukan. Kita sibuk sehingga kita lupa akan bersekutu, lupa kita akan bergaul dengan sesama kita. Coba Bapak Ibu lihat
Orang sekarang asik cari sana, cari sini, cari sana untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadinya mereka itu lupa untuk bersekutu atau lupa untuk bergaul terhadap sesamanya. Tiada waktu hidupnya dipersembahkan untuk sibuk untuk mencari apa yang dia impikan dalam hidupnya. Atau Bapak Ibu lihat, yang paling ngerinya kehidupan sekarang, karena kehidupan kita telah terbius oleh kesibukan duniawi ini. Coba Bapak lihat, banyak orang sekarang ini lupa diri, tidak pernah ingat lagi untuk datang beribadah ke tengah-tengah rumah Tuhan. Itulah akibat bagaimana manusia itu selalu mengimpikan, bagaimana manusia itu tidak puas akan apa yang mereka telah gapai dalam hidup mereka melalui kebahagiaan yang hadir itu. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana seruan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, dikatakan di sana manusia, ya, dikatakan di sana, apa gunanya manusia hidup untuk dirinya saja sementara nyawanya tidak ada artinya. Ya, bisa kita perjelas nanti dalam Matius 16 ayat 26. Bagaimana manusia itu karena asiknya, karena sibuknya oleh mencari kepuasan-kepuasan, mencari kebahagiaan-kebahagiaan, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu kita harus jaga diri kita. Kita harus waspada, atau kita harus hati-hati dalam kehidupan kita ini, agar hidup kita ini jangan terjerumus terbius oleh kesibukan untuk mencari kebahagiaan yang kita impikan. Perlu saya ceritakan buat kita semua, ada suatu cerita, yaitu cerita mengenai dongeng 99 koin. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, 99 koin. Ya, 99 koin, di mana cerita 99 koin ini menceritakan seorang juragan kaya. Juragan kaya ini mempunyai hamba-hamba yang banyak, para pembantu-pembantu yang banyak. Si juragan kaya ini tidak pernah tenang, tidak pernah senang hidupnya. Suatu pagi dia terbangun dari tidurnya dan dia berjalan di kitaran istananya. Dikala dia berjalan mengelilingi istananya, dia mendengar seorang pembantunya yang sedang bernyanyi begitu bahagianya. Dia mendengar pembantunya ini bernyanyi dengan bahagia, dengan penuh sukacita. Lalu si juragan ini datang menghampiri hambanya ini, dan si juragan ini bertanya kepada hambanya ini, "Kamu itu sungguh-sungguh sangat bersukacita. Kenapa kamu sungguh-sungguh sangat bersukacita?" Kata si juragan ini terhadap hambanya. Lalu apa jawab si hamba ini yang ditanya oleh si juragan ini? Si hamba ini menjawab, "Saya bersukacita atau saya berbahagia karena saya memiliki keluarga yang begitu bahagia juga, senang, dan tidak pernah merasa kekurangan dalam perjalanan hidup kami.
Kata si hamba ini ketika si juragan ini bertanya. Dan lalu si juragan ini berpikir, dia bisa bahagia ya, katanya gitu, dengan hanya berdasarkan itu, kata si juragan dalam hatinya. Kemudian si juragan ini memanggil ahli-ahli yang ada di sekitar istananya. Dia memanggil salah satu ahlinya. Dia bertanya, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Karena saya di tiap pagi mendengar seorang hamba yang ada di istana ini begitu bersukacita dia. Dia itu bersukacita. Dia mengatakan karena dia itu memiliki keluarga yang bahagia. Kata si juragan ini setelah dia bertanya kepada si hambanya. Lalu ahlinya ini berkata kepada si juragan, agar Tuan bisa bahagia, saya mau mengajari Tuan. Saya mau mengajari juragan, kata ahlinya ini. Ahlinya ini lalu mengajari dia. Tolonglah Bapak juragan, Tuan, berikan 99 koin emas kepada saya, kata ahlinya ini. Dan di saat Tuan memberikan 99 koin emas kepada saya akan menempatkan koin emas itu di pintu hamba yang telah Tuan jumpai, kata si juragan ini, kata si orang pintar ini, ahlinya ini. Kemudian juragan itu menyanggupi apa yang dimintakan oleh ahlinya itu. Dan ahlinya itu berbuat dan meletakkan 99 koin pada waktu malam hari di rumah hamba yang ditemui oleh juragan itu. Tiba pagi hari setelah diletakkan koin itu di rumah hamba ini dengan 99 koin emas, tiba pagi hari hamba ini bangun. Dilihatnya ada 99 koin emas terletak di depan pintu rumahnya. Lalu si hamba ini berpikir, kok bisa 99? Mana satu lagi? Biar 100. Kata si hamba ini. Lalu dia berpikir, di mana dicari ini? Di mana ditemukan ini? 99 atau yang satu lagi koin ini biar 100 koinnya. Kata si hamba ini. Lalu hamba ini membawa koin itu. Membawa koin itu dan pergi mengelilingi istana. Dia mengelilingi istana dan yang biasa-biasanya di pagi hari si hamba ini selalu bernyanyi, selalu bersukacita karena dia telah asik, karena dia telah serius mencari koin yang satu lagi untuk mencapai 100 koin. Dia tidak pernah bernyanyi lagi. Dia tidak pernah mengucap syukur lagi. Tetapi dia selalu asik mencari koin yang tinggal satu lagi itu biar 100. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dipesankan cerita tersebut? Apa yang mau dikatakan cerita tersebut buat kita semua? Ada yang mau dikatakan buat kita. Kita memiliki banyak hal, tapi tidak berbahagia. Kita memiliki banyak hal, tapi tidak membuat kita bahagia. Banyak yang telah Tuhan limpahkan, banyak yang telah Tuhan anugerahkan buat diri kita, tetapi kita tidak pernah mensyukuri atau kita tidak pernah berbahagia menerima apa yang telah Tuhan berikan buat hidup kita. Kita selalu asik mencari. Kita selalu terbius
oleh kesibukan-kesibukan, agar hidup kita, agar apa yang kita obsesikan dapat tercapai dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat kita bahagia dalam hidup ini? Itulah yang mau diajarkan, itulah yang mau dipertanyakan nats ibadah kita, buat ibadah kita pada minggu ini. Jikalau kita melihat awal daripada nats khotbah ini, ayat yang ke-11, dikatakan di sana, di mana seorang perempuan yang hadir di kerumunan itu berseru kepada Yesus. Dia mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah memberi susu kepada engkau. Kata perempuan itu. Takjub, bangga akan apa yang Tuhan ajarkan, akan apa yang dia dengar daripada pengajaran-pengajaran Yesus. Oleh karena ketakjuban, oleh karena kebanggaan perempuan tersebut, dia menyatakan melalui ayatnya yang ke-11, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau, kata si perempuan itu. Yesus tidak memarahi, Yesus tidak menghukum perempuan tersebut. Yesus mengiyakan apa yang perempuan katakan tersebut. Tetapi jikalau kita lihat jelas dalam Lukas 2 ayat 19, di situ jelas bagaimana diri seorang Maria di saat malaikat menghampiri Maria. Maria mengatakan kepada malaikat tersebut, sesungguhnya aku hamba Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan akan saya perbuat. Lukas 2 ayat 19. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengakuan diri Maria, dikalau dia mendengar firman Tuhan, itulah yang menjadi pesan yang pertama. Jikalau kita bertanya dalam hidup kita, apa yang membuat kita bahagia? Dikalau kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan itu, sebelum firman Tuhan itu datang menghampiri kita, hendaknya firman Tuhan itu kita terima. Firman Tuhan itu jangan hanya kita terima, tetapi kita teliti juga. Firman Tuhan itu jangan kita teliti, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan itu hendaknya kita perbuat. Seperti yang dilakukan Ibu Yesus Maria. Dikalau dia mendengar suara malaikat, dia menyatakan kepada malaikat tersebut, aku akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat hidup saya. Jangan ada berkata Bapak Ibu seperti perkataan orang banyak, terkhusus orang Indonesia, saya punya Alkitab, saya telah mempercayai dan mengetahui isi Alkitab. Saya mempercayai dan mengetahui isi Alkitab dari sampul sampai isinya, sampai tutup sampulnya saya mengerti. Kata orang banyak tentang pengetahuan isi Alkitab, tetapi melakukan, berbuat apa yang firman Tuhan katakan atau apa yang firman Tuhan perintahkan, sungguh-sungguh miris terkadang hati kita. Banyak orang yang enggan untuk melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita dipertanyakan buat ibadah kita pada minggu ini, mengatakan apa yang kita perbuat agar kita bahagia, berbuatlah, lakukanlah, dengarkanlah selalu dalam hidupmu firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu
akan selalu menjaga dan melindungi engkau. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats khotbah ini kita mau diajarkan seperti yang diutarakan oleh John Stott. Dia mengatakan melalaikan Alkitab berarti menjauhkan Tuhan dari diri kita. Melalaikan Alkitab berarti menjauhkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, firman Tuhan itu, jadikan firman Tuhan itu menjadi penuntun hidupmu. Jadikan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup kita, agar kemanapun kita selalu firman Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar, buat ibadah minggu kami pada minggu ini, yang membimbing kami, mengajar kami agar selalu kami Tuhan taat dan turut akan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami, kuatkan kami, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dalam perjalanan hidup kami. Demikian juga halnya Tuhan buat seluruh warga jemaat-Mu ini. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, memberikan sukacita, kesehatan buat seluruh hidup jemaat-Mu ini. Jauhkan jemaat-Mu ini ya Tuhan dari segala bentuk-bentuk yang menyusahkan kehidupan mereka, tetapi Engkaulah yang melindungi mereka. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh warga jemaat-Mu ini, dimanapun mereka bekerja, yang bekerja di kantor, yang bekerja di laut, bekerja sebagai pedagang, supir dan tukang becak. Berkati Tuhan pekerjaan mereka itu, agar melalui berkat-berkat Tuhan, melalui pekerjaan mereka menjadi sukacita bagi warga jemaat-Mu ini ya Tuhan, dan kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami. Demikian juga halnya Tuhan buat seluruh anak-anak warga jemaat-Mu ini yang masih duduk dalam bangku sekolah, tempa mereka, bentuk mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang selalu taat dan turut pada Tuhan. Jadikan mereka Tuhan manusia-manusia yang pintar, manusia-manusia pembawa sukacita, terkhusus ya Tuhan pembawa harum bagi bangsa kami ini. Tuhan adalah Bapa kami. Demikian juga halnya Tuhan buat anak-anak warga jemaat-Mu ini yang telah selesai dari bangku pendidikan, belum mendapat pekerjaan. Engkau tunjukkan ya Tuhan, berikan ya Tuhan pekerjaan yang layak bagi diri mereka. Kami juga membawa dalam doa kami buat anak-anak warga jemaat-Mu ini yang telah dewasa umurnya, belum mendapat jodoh. Tunjukkan ya Tuhan, berikan ya Tuhan jodoh yang layak buat diri mereka. Dan juga ya Tuhan buat anak-anak jemaat-Mu ini yang telah membentuk rumah tangga dan belum terberkati rumah tangga mereka melalui anugerah anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau limpahkan ya Tuhan berkat buat keluarga mereka, di mana Engkau berikan berkat dan anugerah buat rumah tangga mereka, hingga mereka Tuhan dapat memperoleh apa yang mereka impikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga halnya Tuhan buat persekutuan kami pada minggu ini, di mana pada minggu ini kami kehadiran hamba-Hamba-Mu dari channel N2 STP. Melalui channel N2 STP, Engkau panggil mereka ya Tuhan menjadi pembawa-pembawa sukacita, pembawa-pembawa pembaharuan, terkhusus di tengah-tengah wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah. Oleh karena itu ya Tuhan, buat hamba-Hamba-Mu, buat para kru yang bekerja di channel tersebut, Engkau berkati mereka Tuhan, beri kesehatan kepada mereka, beri kepada mereka sukacita mereka ya, kepada mereka Tuhan, agar mereka selalu bersukacita dalam melakukan tugas-tugas yang mereka laksanakan setiap harinya. Tuhan adalah Bapa kami. Kami juga membawa dalam doa kami buat warga jemaat-Mu yang bersukacita pada minggu-minggu ini, di mana Engkau menganugerahkan penambahan umur buat diri mereka dan keluarga-keluarga mereka. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau semakin tambahin sukacita bagi mereka, agar mereka semakin heran akan berkat-berkat yang Tuhan akan limpahkan buat hidup mereka.
Tuhan Allah Bapa kami juga membawa dalam doa kami saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Engkau beri ya Tuhan kesembuhan buat diri mereka. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya pada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.